Putusin mo, Bang. Sebuah bangunan rumah di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo mendadak roboh pada Senin 2 Februari dini hari. Bejo Hadi Wiono, 89 tahun, penghuni rumah tersebut meninggal dunia setelah tertimpa reruntuhan. Lansia itu ditemukan posisi tengkurap di kursi setelah pencarian selama 1 jam. Selengkapnya terkait kronologi robohnya rumah Mbah Bejo ini akan disampaikan jurnalis Tribun Solo, Ana Maruf. Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Rima dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Mungkin bisa saya luruskan rekan Rima bahwa robohnya rumah Mbah Bejo ini bukan karena hujan lebat ataupun angin besar, namun dari pantauan Tribun Solo di lokasi robohnya rumah Mbah Bejo ini terjadi karena bangunan rumah tersebut terbilang sudah tidak layak lagi dan sudah rapuh, sehingga saat kejadian pada pukul 03.30 waktu Indonesia Barat atau pada Senin dini hari tadi, rumah Mbah Bejo ini langsung roboh. Dan kebetulan di dalam rumah Mbah Bejo sendiri ada Mbah Bejo yang itu tidak tahu warga sedang apa, namun saat ditemukan Mbah Bejo ini sudah tewas tertimbun reruntuhan dengan posisi sujud. Demikian rekan. Baik, Anang, apakah sebelumnya warga atau keluarga korban sempat melihat terkait tanda-tanda kerusakan pada bangunan rumah itu? Baik, informasi ketua RT setempat, rumah sudah rapuh. Sebenarnya kalau bilang ya, rumah itu sudah dikalahin. Dan dari keterangan keluarga memang sebetulnya keluarga anak Bejo ini yang sudah tidak di luar bersama BHT juga kita tahu apakah anak dari Mbah Bejo ini melihat kondisi rumah tersebut. Dan perlu diketahui akan terima bahwa Mbah Bejo ini juga tinggal di Pademangan. Baik, terkait pencarian korban, bagaimana proses pencariannya hingga akhirnya ditemukan setelah 1 jam? Ya, juga saya informasi rekan bahwa kejadian tadi sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat, dan saat kejadian kondisi masih gelap gulita dan listrik saat itu juga mati, sehingga korban maksud kami warga sekitar saat melakukan pencarian memang ada beberapa kendala seperti gelap dan adanya listrik yang masih menyala, sehingga warga ini harus menunggu petugas PLN terlebih dahulu. Dan setelah PLN datang, warga ini langsung melakukan evakuasi selama kurang lebih 1 jam. Korban ditemukan sekitar pukul 05:15 dan ditemukan di area rumah Mbah Bejo sendiri, dan posisi Mbah Bejo saat ditemukan dengan kondisi tertutup atau sujud. Demikian rekan. Baik, pasca kejadian robohnya rumah Mbah Bejo ini, kemudian langkah apa yang dilakukan pihak terkait? Dari pantauan Tribun Solo, warga setempat mungkin juga sudah konfirmasi dengan keluarga Mbah Bejo, dan saat kami di lokasi, warga sudah mulai melakukan evakuasi atau membersihkan bekas-bekas reruntuhan, dan beberapa bangunan yang saat itu masih berdiri langsung dirobohkan oleh warga karena nantinya takutnya membahayakan warga sekitar di rumah tersebut, sehingga warga dan koordinasi dengan keluarga Mbah Bejo melakukan perobohan rumah Mbah Bejo. Sekian. Baik, terima kasih atas laporannya Ana Maruf, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas.
Kalau Bapak Bejo tadi di sini emang sudah tinggal di sini sudah lama ya Pak? Sudah 30 tahun lebih. 30 tahun. Emang di sini tinggal sendiri ya? Tinggal sendiri, sendirian. Kalau anaknya di luar? Anaknya di luar kelurahan sini, di Salaan, di Klewer. Kalau kondisi rumahnya seperti ini udah lama ya Pak? Mungkin ada tanda-tanda udah tidak layak atau gimana? Kalau tanda-tanda enggak tahu ya, kan setiap hari itu anaknya sering kesini, ngirim makanan. Nah, itu kan dulu juga sempat jualan di sini juga. Sempat jualan anak putranya itu. Tapi selama ini ada riwayat sakit atau? Enggak ada. Berarti emang meninggal karena ketimbun ini ya Pak? Iya. Oke. Cukup Pak, terima kasih. Dan tadi kejadian rumah roboh ini sekitar pukul berapa? Sekitar pukul 3.30. 3.30 ya? Iya. Nah itu tadi detik-detiknya seperti apa? Dan apakah ada suara gemuruh atau gimana? Yang terdengar itu hanya suara mak brek gitu, terus langsung pada keluar karena suaranya keras, kencang dan seperti getar-getar gitu. Terus kami keluarga ini keluar karena kondisi gelap. Terus kita mencari senter-senter untuk melihat dulu. Kemudian saya langsung menghubungi Pak Babinsa Desa Ngadirejo, Pak Solikin, kemudian Pak Solikin datang, kemudian Pak RT juga datang. Langsung warga ini berusaha untuk mencari dulu. Karena kita tahu kalau korban ini tinggal sendiri di dalam rumah yang roboh ini. Jadi kami berusaha untuk mencari. Kemudian sekitar pukul 5:15-an lah itu baru terlihat bajunya punggung gitu. Jadi terus kita menemukan itu langsung kita bongkar. Kemudian dari rekan Pak Wartos yang sudah standby dari sekitar jam 4 itu ambulans sudah datang membantu untuk mengevakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Dan tadi waktu ditemuin jenazah ini atau korban ini posisinya seperti apa? Terlungkup, jadi seperti tertunduk ini, jadi hanya kelihatan gitu ya, kelihatan punggung saja. Oh, sarung. Jadi pakai sarung. Ada kendala nggak tadi? Tadi waktu untuk evakuasi tidak ada. Cuman karena tertimbun batu bata sama bekas robohan sama kayu blandar. Kayu blandar di belakang ini jadi agak susah waktu ngangkat, tapi begitu kayu blandar terangkat langsung bisa dievakuasi. Saya tak videonya sedikit wae. Wah iki omah nganu loro ambruk kabeh iki yo. Nggih to? Nggih. Buntut sing mawon. Mari kita wetan. Posisi iki mati wetan. Silakan ya. Sini. Tangannya.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.